Muslim, bagi Anda yang sering mengikuti majelis maupun kajian Islami, pasti sudah tidak asing dengan almarhum Habib Munzir, bukan? Namun di sini kita tidak akan membahas majelis Rasulullah yang beliau besarkan, melainkan mimpi beliau bertemu Rasulullah. Kisah tersebut kembali viral, padahal mimpi itu beliau ceritakan sekitar 10 tahun yang lalu. Alhamdulillah, itu menandakan banyak sekali yang mencintai Rasulullah serta ulama kita. Adapun di dalam mimpi tersebut, Habib Munzir mendapatkan nasihat yang baik. Bahkan Habib dapat menyentuh kaki baginda Nabi. Masya Allah. Sahabat Muslim, mimpi bertemu Rasulullah merupakan cita-cita semua umat Islam. Karena pastinya semua berharap mendapatkan syafaatnya. Seperti yang diungkapkan oleh Imam Nawawi, maksud dari mimpi bertemu Rasulullah ialah kelak orang yang bermimpi akan meraih kedekatan dengan Rasulullah di akhirat, serta bermakna kelak orang tersebut akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Adapun kisah dari orang-orang yang bercerita pernah bermimpi bertemu Rasulullah rata-rata memiliki perbedaan dalam melihat perwujudan Rasulullah. Ternyata hal tersebut disebabkan tingkat keimanan dan ketakwaan seseorang. Ada yang melihat baginda Nabi hanya dari belakangnya saja, atau hanya melihat Nabi dalam bentuk cahaya. Bahkan ada yang dapat berbincang dan menyentuhnya, seperti yang dialami almarhum Habib Munzir. Bagi siapa saja yang bermimpi berjumpa baginda Nabi, maka benarlah ia telah berjumpa dengan baginda Nabi. Hal ini didasarkan pada hadis sahih berikut ini. Barang siapa melihatku di dalam mimpi, maka ia akan bertemu denganku dalam keadaan terjaga, dan setan tidak dapat menyerupaiku. Sahabat Muslim, banyak orang-orang yang mempercayai mimpi sebagai penanda suatu kejadian. Hal ini tak sepenuhnya salah, karena Rasulullah dan para nabi terdahulu mendapatkan wahyu salah satunya lewat mimpi. Seperti perintah Allah untuk berkurban yang diwahyukan Allah lewat mimpi kepada Nabi Ibrahim, agar menyembelih putranya Nabi Ismail. Bahkan Nabi Yusuf diberkahi Allah dapat menafsirkan mimpi Raja Mesir yang dapat menyelamatkan rakyatnya dari kemarau selama 7 tahun. Lalu apa bedanya mimpi kita manusia biasa dengan para nabi? Bisakah kita mendapatkan keistimewaan dari Allah lewat mimpi? Perlu kita ketahui, tafsir mimpi adalah disiplin pengetahuan yang paling sulit dipelajari di dalam Islam jika dibandingkan dengan keilmuan yang lain seperti ilmu tasawuf, ulumul Quran, dan sebagainya. Namun untuk menjawab itu, ada hadis yang dapat kita jadikan dasar dalam membagi jenis mimpi, yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan, mimpi itu ada 3 macam: bisikan hati, ditakuti setan, dan kabar gembira dari Allah. Jika seseorang mimpi pada kategori yang pertama, maka mimpi ini tak perlu diceritakan pada orang lain, apalagi ditafsirkan. Sebagaimana riwayat dari Jabir tentang seorang lelaki yang datang dan menceritakan mimpinya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku bermimpi, kemarin seakan-akan kepalaku dipenggal. Bagaimana itu? Tanya lelaki tersebut. Rasulullah pun tertawa, seraya berkata, apabila setan mempermainkan salah seorang dari kalian di dalam tidurnya, maka janganlah dia menceritakannya kepada orang lain. Demikian juga mimpi kategori yang kedua. Mimpi buruk yang selalu teringat bisa jadi pertanda keburukan. Maka hendaklah si pemimpi menahan diri untuk menceritakannya kepada orang lain. Karena hal tersebut membuat setan bangga, merasa dirinya telah berhasil menyesatkan cucu Adam, dan tak menutup kemungkinan ia akan datang kembali ke dalam mimpi tersebut. Hingga akhirnya orang tersebut percaya dan yakin terhadap mimpinya. Adapun mimpi jenis ketiga menggambarkan kebenaran. Mimpi yang baik dan menggembirakan inilah yang patut diceritakan, serta dimintakan penafsirannya kepada orang soleh. Imam Malik berpesan, tidak seluruh mimpi patut diceritakan, hanya mimpi-mimpi yang baik saja yang patut diceritakan. Misalnya seperti bermimpi bertemu baginda Nabi atau bermimpi naik haji. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan berikut. Bismillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ada di dalam hadis yang menyebutkan
ya, jangan kemudian disebar, jangan diposting gitu di sosmed, takutnya jadi fitnah. Apalagi mimpi yang buruk. Mimpi yang buruk jangan diceritain kemana-mana, berlindung kepada Allah.